Kita sering mendengarkan kata-kata alam bawah sadar. Bisa juga disebut dengan pikiran bawah sadar. Secara bahasa Inggris disebut juga dengan subconscious mind. Apa sih sebenarnya itu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais Certified Hypnotherapy. Berbicara tentang pikiran bawah sadar, alam bawah sadar, ataupun subconscious mind, sebenarnya apa sih ini? Ini adalah hardware yang ada di dalam kepala kita, yang ada di kepala setiap orang. Pikiran bawah sadar itu isinya adalah ide, memori yang permanen, intuisi, dan lain-lain. Oke, kita bahas tentang memori yang permanen. Semenjak kita dilahirkan ataupun semenjak kita di dalam kandungan, sebenarnya memori itu sudah mulai merekam. Memori itu sudah mulai tersimpan loh ke alam bawah sadar seseorang saat ia masih di dalam kandungan. Ingat, seseorang ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kandungan seorang ibu berumur 120 hari. Artinya semua yang ada di dalam kepalanya sudah aktif, termasuk pikiran bawah sadarnya. Nah, di dalam pikiran bawah sadar tadi ada namanya memori. Memori yang tersimpan di alam bawah sadar itu permanen. Nah, kalau seseorang sudah bisa menyimpan memori ke alam bawah sadarnya, sedangkan ia masih di dalam kandungan. Nah, memori apa sih yang tersimpan di alam bawah sadar seseorang bayi yang belum terlahirkan? Memori orang tuanya, memori ayahnya, memori papanya, memori bundanya, ataupun memori ibu ataupun mamanya. Nah, ayah dan ibunya apakah melakukan hal-hal yang baik? Apakah rukun rumah tangganya? Apakah memberikan parenting yang baik terhadap si cabang bayi yang ada di dalam kandungan si ibu? Kalau ayah memberikan waktunya, terus menjadi ayah yang baik, menjadi yang suami yang baik, setidaknya perilaku si ayah di rumah itu positif. Akhirnya si ibu pun mendapatkan respon positif dari kelakuan si ayah. Akhirnya si bayi menyimpan memori yang positif. Nah, bagaimana kalau ayah sering keluar kota? Ibu sering sedih kalau terlalu lama ditinggalkan ayah atau suami keluar kota. Kesedihan itu bisa direkam oleh si bayi. Contohnya, saya pernah sudah terlanjur ya membuat istri saya sedih. Akhirnya anak saya yang perempuan akhirnya ia mudah sedih saat ia sudah beranjak remaja. Karena apa? Karena saat di dalam kandungan, saya pernah hampir sering membuat istri saya sedih. Sehingga anak saya yang nomor 2 yang perempuan sangat sekali mudah sedih. Sehingga terkadang saat saya belajar tentang parentingnya beda ya. Pola asuh yang baik, gelombang otak, akhirnya saya suka sedih kalau melihat kejadian yang sudah lampau. Namun semua itu bisa diperbaiki.
Bapak dan Ibu. Ada hal yang lebih parah dari apa yang saya katakan. Bagaimana kalau bapaknya selingkuh, kalau bapaknya temperamental, kalau bapaknya yang luar biasa negatifnya, sehingga anak itu menyimpan memori negatif di alam bawah sadarnya. Sehingga yang terjadi saat anak itu lahir, anak itu akan mempunyai luka batin. Sebenarnya alam bawah sadar kita itu sangatlah penting. Sangatlah luar biasa kalau kita tanamkan hal-hal yang positif. Kalau kita berikan pengetahuan-pengetahuan yang positif. Namun, kalau sudah terlanjur terisi hal-hal yang negatif, yang akhirnya anak itu mempunyai luka batin, anak itu harus diterapi. Bapak dan Ibu, teman-temanku semua. Karena saya sudah melewatinya. Anak saya yang nomor 3, saat istri saya mengandung, anak saya yang nomor 3 itu terlahir dengan orang yang keras, orang yang temperamental. Karena apa? Karena saya sebagai papanya, saya sebagai ayahnya bersikap temperamental, gampang marah, mudah marah. Karena belum tahu ilmunya. Karena belum tahu ternyata saat di dalam kandungan si bayi bisa merekam kelakuan baik dan buruknya si ayah, baik dan buruknya si ibu. Namun kalau sudah terlanjur, Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang mempunyai anak, kalau sudah terlanjur, terus apakah bisa diperbaiki? Sangat bisa. Saya mempunyai metode self-forgiveness terapi. Self-diri forgiveness, pemaafan. Terapi adalah metode. Caranya, seseorang, anak-anak, laki-laki, perempuan, gelombang otaknya dibuat rileks, dibuat tenang, dibuat theta, sehingga kita sugesti, kita edit hal-hal yang negatif. Karena saya mengalami anak saya yang nomor 3, karena saya pernah marah-marah, temperamen, dan luar biasa, sehingga anak saya yang nomor 3 sampai usia 8 tahun kurang masih ngompol di tempat tidur. Saya hampir 1 minggu mengganti spray, seminggu 7 hari, saya mengganti spray hampir 4-5 kali. Namun setelah saya mengetahui cara ini, metode ini, ilmu ini, sampai saya mempunyai sertifikat, sampai saya mengikuti uji kompetensi BNSP, sehingga saya melakukan terapi ini kepada anak saya. Sehingga anak saya terhapuskan, tereditkan luka batinnya, memori negatifnya. Akhirnya alhamdulillah hari ini anak saya tidak ngompol lagi. Ternyata ngompol itu karena punya rasa takut yang besar terhadap papanya, sehingga ia mudah ngompol di tempat tidur. Sangat luar biasa Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ternyata perjalanan hidup ini Allah menginginkan kita lebih baik kok dari hal-hal yang tidak baik pernah kita lewati. Semua kita yang create, semua kita yang menciptakan. Allah itu hanya mengamini kita mau menciptakan hal baik ataupun hal buruk. Allah sudah mengingatkan kita, aku berdasarkan prasangka hambaku, Anna amarzoni abdi. Ini perkataan Allah lewat hadis qudsinya. Bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mempunyai pengalaman hampir sama dengan saya, silakan konsultasi kepada saya.
silakan chat. Jangan lupa like, comment, and share agar lebih banyak orang yang terhapuskan, agar bisa membasuh luka batinnya, agar bisa teredit memori negatif yang ada di alam bawah sadarnya. Sehingga lebih banyak lagi anak-anak yang tumbuh remaja, yang tumbuh dewasa, menjadi anak-anak yang punya mental baik. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.